Suara di Taman ditulis dan diilustrasikan oleh Anthony Brown. Suara pertama, saat mengajak Victoria anjing ras Labrador, kami dan Charles putra kami jalan-jalan. Ketika kami tiba di taman, aku melepaskan Victoria dari tali kekangnya. Tiba-tiba ada anjing kampung yang lusuh muncul dan mulai mengganggunya. Aku mengusirnya, tetapi anjing kampung yang mengerikan itu mengejar ke seluruh taman. Aku menyuruhnya pergi, tetapi dia sama sekali tidak memperdulikanku. Duduklah, kataku pada Charles, di sini. Saya baru saja merencanakan apa yang akan kami makan malam itu ketika saya melihat Charles menghilang. Astaga, kemana dia pergi? Kau akan menemukan beberapa orang yang menakutkan di taman akhir-akhir ini. Aku memanggil namanya selama yang terasa seperti sudah lama. Lalu aku melihatnya berbicara dengan seorang laki-laki, tampak sangat kasar. Charles, kemarilah sekarang juga, kataku. Dan kemarilah Victoria. Kami berjalan pulang dalam diam. Suara ketiga. Aku harus keluar rumah, jadi aku dan Samdek mengajak anjing ke taman. Dia suka berada di sana. Aku harap aku punya separuh energi yang dimilikinya. Aku duduk di bangku dan melihat koran dan mencari pekerjaan. Aku tahu itu hanya membuang-buang waktu, tetapi kita harus berupaya punya sedikit harapan, bukan? Kemudian tibalah saatnya untuk pergi. Samdek menghiburku. Dia mau ngobrol dengan gembira sepanjang perjalanan pulang. Suara ketiga. Aku sendirian di rumah lagi, membosankan sekali. Lalu ibu bilang, sudah waktunya jalan-jalan. Ada seekor anjing yang sangat ramah di taman dan Victoria sedang bersenang-senang. Aku berharap aku juga begitu. Ada seekor anjing yang sangat ramah di taman dan Victoria sedang bersenang-senang. Aku berharap aku juga begitu. Maukah kamu ikut meluncur? Tanya sebuah suara. Sayangnya dia seorang gadis, tetapi aku tetap ikut. Dia hebat sekali meluncur. Dia meluncur sangat cepat. Aku kagum. Kedua anjing itu berlarian seperti teman lama. Gadis itu melepas mantelnya dan berayun di bingkai panjat. Jadi aku melakukan hal yang sama. Aku pandai memanjat pohon, jadi aku menunjukkannya padanya cara melakukannya. Dia bilang namanya Samdek, nama yang lucu. Aku tahu, tapi dia cukup baik. Lalu ibu memergoki kami sedang mengobrol dan aku harus pulang. Mungkin Samdek akan ada di sana lain waktu. Suara keempat. Ayah sudah sangat muak. Jadi aku senang ketika ia berkata, kita boleh mengajak Albert ke taman. Albert selalu terburu-buru ingin dilepaskan dari tali kekangnya. Ia langsung menghampiri anjing cantik dan mendengus pantatnya. Ia selalu melakukan itu. Tentu saja anjing lainnya tidak keberatan, tetapi pemiliknya benar-benar marah. Orang konyol yang suka berkomentar. Aku mulai mengobrol dengan anak laki-laki ini. Awalnya aku pikir dia agak penakut, tetapi sekarang dia baik-baik saja. Kami bermain joget-joget dan dia tidak banyak bicara, tetapi kemudian dia mengajak menjadi sedikit lebih ramah. Kami berdua tertawa berbahak-bahak saat melihat Albert berenang. Kemudian kami semua bermain di panggung musik dan aku merasa sangat-sangat bahagia. Caroline memetik bunga dan memberikannya kepadaku. Kemudian ibunya memanggilnya dan dia harus pergi. Dia tampak sedih. Ketika aku tiba di rumah, aku menaruh bunga di dalam air dan membuatkan ayah secangkir teh yang nikmat.